dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kakak sudah membantu Ibu untuk membimbing doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama ada Agnia Ali Putri, Hadir Ibu. Aulia Sukaharani, Hadir Ibu. Gadis Safa Aliamuta, Hadir Ibu. Nadira Eka Putri, Hadir Ibu. Nevika Sitara Putri, Hadir Ibu. Talha Jasmine Nurul. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Mulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Indonesia tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh dikembali ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat terkait materi yang kita pelajari minggu kemarin? Saya Bu, Ya, silakan ya Kak. menghemat energi listrik Bu. Ya, betul. Jadi kemarin itu kita sudah belajar mengenai menghemat energi listrik. Nah, coba kalau misalnya di kelas, itu cara menghemat energi listriknya tuh gimana ya? Saya Bu, Iya, Gadis? mematikan lampu pada saat pagi dan siang hari Bu. Ya, betul sekali. Salah satu menghemat energi yaitu dengan mematikan lampu. Lalu ada yang masih ingat, energi listrik itu biasanya bisa berasal dari mana? Saya Bu, dari Ya. batu bata. Ya, betul ya Kak. Nah, terus kenapa sih kita harus menghemat energi? Karena jumlah batu baranya terbatas Bu. Nah, ya betul sekali Aulia. Karena jumlahnya terbatas, oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif yang masih sama di tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi, dan cinta tanah air pembelajaran bersatu. Kemudian hari ini juga kita akan melakukan kegiatan yang mengasihkan karena kita akan melakukan percobaan dengan melihat prosedurnya melalui video dan diskusi bersama. Oke, biar makin semangat, Ibu mengajak kalian buat tes breathing. Jadi tes breathingnya, tangannya ke depan, nanti gini ya, dipelan-pelan. Kita hitung sampai 10, dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ya, oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi listrik alternatif, tema 4, subtema 3 pembelajaran bersatu. Nah, di sini ada gambar. Coba
energi listrik. Nah, selanjutnya Akunya boleh bantu Ibu untuk membaca. Baik Ibu, energi alternatif adalah jenis sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga disebut sebagai sumber energi baru terbarukan. Iya, baik. Terima kasih Akunya. Nah, jadi seperti yang sudah dijawab oleh Aulia tadi di awal ya, bahwa energi yang saat ini itu jumlahnya terbatas, sehingga kita membutuhkan energi alternatif untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan energi alternatif, berarti kita melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, ini contoh dari energi konvensional atau energi yang tidak dapat terbarukan. Jadi yang di ujung itu ada gambar gas alam dan yang ini ada gambar gas bara. Nah, selanjutnya ini ada sumber energi alternatif. Ada beberapa aja yang di bagian atas, yang paling pojok atas. Angin. Ya betul, yang ini. Air. Ya betul. Nah, jadi gambar-gambar di bagian atas itu merupakan sebagai sumber untuk benda-benda yang ada di bawah dapat menghasilkan energi listrik. Misal panel, jadi membutuhkan surya atau matahari untuk dapat menghasilkan energi listrik. Lalu yang di tengah itu ada kincir angin, membutuhkan angin pastinya, lalu juga ada kincir air, membutuhkan air. Bagaimana sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, baik, kalau gitu kita lanjutkan. Selanjutnya boleh Aulia untuk membaca. Beberapa tumbuhan yang dapat menghasilkan energi listrik diantaranya yaitu pertama pohon kedondong, kedua pohon jarak, ketiga tanaman kentang, yang keempat buah lemon, yang kelima buah apel, yang keenam jeruk nipis, dan yang ketujuh ada belimbing wuluh. Iya, terima kasih Aulia. Nah, jadi selain air, matahari, dan angin, tumbuhan juga bisa menjadi sumber energi listrik alternatif. Nah, selanjutnya Ibu mau minta tolong Akunya untuk membacakan kembali. Baik Bu, manfaat energi alternatif. Beberapa manfaat energi alternatif yaitu yang pertama mengurangi dampak pemanasan global, yang kedua mengurangi energi yang tidak akan mengkonsumsi, yang ketiga meningkatkan kesehatan masyarakat, yang keempat tidak mencemari lingkungan, yang kelima jumlah dan pasokannya melimpah, yang keenam menghemat sumber daya, ketujuh mampu menggantikan sumber energi fosil sebagai sumber energi lepas. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, jadi itu adalah manfaat energi listrik alternatif yang ada seperti di layar. Selanjutnya, tadi kan kita sudah belajar ya bahwa tumbuhan dapat menjadi sumber energi listrik alternatif. Kali ini, Ibu akan menampilkan video percobaan membuat rangkaian listrik dari tumbuhan, yaitu jeruk nipis. Silakan disimak videonya karena nanti kita akan melakukan praktikum dengan sesuai yang seperti ada di video. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu ada 5 buah jeruk nipis, ada 1 buah lampu LED, ada 5 buah paku seng, 5 buah uang logam yang warna kuning, dan 6 buah kabel yang masing-masing di ujungnya sudah dipasangkan bentuk wire. Pada langkah pertama, coba ini kita potong sedikit sisi dari buah jeruk nipis, kemudian kita masukkan ke logam di dalamnya, dan sisi selanjutnya ini kita masukkan ke paku seng, kemudian itu juga perlakuannya kepada semua buah jeruk nipis. Setelah dimasukkan ke
Gadis, Nevika, dan Aulia. Tadi kan Ibu sudah membagikan AKPD ya. Selanjutnya, sebelum kalian mengerjakan praktikumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa saja yang terdapat di dalam sumber kerja peserta didik mengenai membuat sumber energi listrik alternatif. Di sini ada petunjuk belajarnya. Jadi seperti yang tadi sudah kita lakukan, mengamati video, lalu kita akan melakukan kegiatan percobaan, lalu kita terakhir menuliskan analisis hasil percobaan pada kolom lembar yang telah disediakan dan menyajikan hasilnya pada teman-teman. Nah, jadi tujuan percobaan dari praktikum ini adalah untuk melakukan uji coba praktikum sumber alternatif energi listrik dari biru nipis, bertujuan untuk mengetahui bahwa beberapa tumbuhan dapat menjadi sumber alternatif energi listrik. Nah, adapun alat dan bahan yang sudah Ibu bagikan tadi kepada anak-anak, yang pertama ada 5 buah jeruk nipis, 5 lempeng lanceng atau paku, 5 buah kawat tembaga atau logam, 6 kabel capit buaya, dan 1 lampu LED. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa disimak ya. Jadi nanti kalian akan melakukan seperti ini. Pertama, penusukan sepasang paku sen dan kawat tembaga pada masing-masing jeruk nipis. Penempatannya jangan terlalu dekat, apalagi sampai bersentuhan. Lalu yang kedua, hubungkan paku sen dari satu jeruk nipis dengan logam atau kawat tembaga di jeruk nipis yang lain. Yang ketiga, bergantian hingga semua jeruk nipis sudah tersambung. Lalu yang keempat, pisahkan satu capit buaya dari paku sen dan satu capit buaya dari logam atau kawat tembaga pada jeruk nipis yang berlainan. Yang kelima, capit buaya yang disisakan tadi disambungkan pada kaki lampu LED. Dan yang terakhir, capit buaya dari sen adalah terminal negatif disambungkan pada kaki pendek lampu LED. Dan capit buaya dari logam atau kawat tembaga adalah terminal positif disambungkan pada kaki panjang lampu LED. Nah, di sini nanti ada lembar pengamatan yang akan dijawab secara berkelompok oleh anak-anak ya. Jadi pertanyaan pertamanya, apa yang terjadi setelah capit buaya terakhir dihubungkan dengan lampu LED? Lalu yang kedua, apakah lampu LED menyala dengan terang? Dan alasannya mengapa? Lalu yang ketiga, apakah jika capit buaya dari sen bukan terminal negatif dan capit buaya dari logam atau kawat tembaga bukan terminal positif, lampu LED tetap dapat menyala? Nah, yang terakhir, anak-anak bisa menuliskan hasil kesimpulan menggunakan bahasa sendiri. Lalu analisislah hal apa saja yang telah kamu pelajari terkait membuat sumber alternatif energi listrik dari jeruk nipis. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Ibu. Baik, oke. Silakan dilanjutkan untuk membuat praktikumnya. Baik, Ibu. Oke, udah selesai ya semuanya. Selanjutnya, Ibu mau minta perwakilan kelompoknya Gadis untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Dari paparkan Gadis, dari situ aja. Baik, yang pertama, pengamatan dari kelompok kami, apa yang terjadi setelah capit buaya terakhir dihubungkan dengan lampu LED, yaitu lampu menyala. Yang kedua, apakah lampu LED menyala dengan terang dan mengapa? Ia dengan terang karena di dalam jeruk nipis ini mengandung unsur-unsur kimia. Yang ketiga, apakah jika capit buaya dari sen bukan terminal dan capit buaya dari logam atau kawat terminal bukan terminal, lampu LED tetap dapat menyala atau tidak? Jawabannya tidak. Baik,
menghasilkan relawan ibu. Ya, keren sekali. Mari beri tepuk tangan untuk Nadira. Oke, keren-keren ya semuanya. Berarti Ibu harap semuanya sudah memahami tentang sumber energi listrik alternatif. Oke, sebagai penutup, Ibu mau tanya, tadi hari ini kita udah belajar apa aja ya? Sumber energi listrik alternatif. Ya, betul. Gimana pembelajarannya, seru nggak? Betul. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai sumber energi listrik alternatif. Jadi kita harus mulai menggunakan energi alternatif karena energi konvensional atau energi yang lama itu sudah tidak dapat terbarukan atau sudah mulai habis, sehingga kita harus mulai menggunakan energi alternatif. Lalu sumber energi listrik alternatif tadi ada apa aja ya? Air, angin, matahari, tumbuhan. Ya, betul. Oke, setelah ini anak-anak dapat membawa pulang lembar evaluasi yang telah Ibu tadi bagikan, bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Oke, karena pembelajaran hari ini telah selesai, pada pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sumber energi listrik alternatif. Jangan lupa LKPD dan lembar evaluasinya dibawa ya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebagai penutup, untuk Talha, boleh dibantu untuk memimpin doa kembali. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, kalau itu kita berdoa, berkata pada kepercayaan masing-masing, berdoa kembali. Doa selesai.